Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Duan Tiande berjalan ke arah Tanyun yang berjarak 10 meter. Dia berkata, "Kamu hal yang tidak berguna. Kamu tidak memiliki perlawanan sama sekali di depan Mayor Jenderal ini. Sekarang pergilah ke neraka." Duan Tiande muncul di samping Tanyun, mengangkat kakinya, dan ingin menginjak kepala Tanyun. Tiba-tiba sebuah suara terdengar. "Benarkah? Aku khawatir kamu akan kecewa." Duan Tiande menginjak arena sampai bergetar hebat. Tapi Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng dan muncul di belakang Duan Tiande. Cincin abadi menyala. Dia memegang pedang terhormat abadi tingkat rendah dan menebas ke arah belakang leher Duan Tiande. Duan Tiande berseru sambil menghindar. Dia menstabilkan pikirannya, seperti yang diharapkan dari seorang jenderal yang telah berada di medan perang untuk waktu yang lama. Dia menghindar ke samping seperti kilat. Duan Tiande lolos dari nasib terbunuh oleh pedang, tetapi sisi kiri lehernya menyemburkan darah. Pada saat ini, si Ma Yongsheng yang berada di kursi atas si patung relief sangat marah. Dia menampar pegangan kursi dan tiba-tiba berdiri. "Duan Tiande, kamu masih terluka ketika berhadapan dengan semut. Kamu benar-benar memalukan bagiku. Jangan terlalu meremehkan lawan." Mendengar ini, Duan Tiande tertegun sejenak dan dengan hormat berkata, "Bawahan tidak akan ceroboh lagi." Setelah berbicara, Duan Tiande mengubah tangannya menjadi cakar dan meraung pada Tanyun. "Kamu orang yang hina. Aku tidak akan tertipu lagi. Sekarang aku ingin kamu mati." Tangan Dewa Monumen Naga. Rambut Duan Tiande berkibar. Cakarnya membentuk lintasan di kehampaan, dan dia menggumamkan sesuatu di mulutnya. Segera, di tengah embusan angin di langit, kekuatan besar dan gelap dari pemurnian kematian keluar dari alisnya dan bergegas ke awan. Di lautan awan yang bergulir, kekuatan pemurnian kematian berubah menjadi 9 tablet batu hitam yang berwarna pekat berkabut dari kehampaan. Setiap lempengan batu setinggi 100 kaki, ada pola padat dan kilauan hitam, seolah-olah itu 9 matahari hitam tergantung di atas kepala Tanyun. Mengikuti raungan keras Duan Tiande, segera 9 tablet batu jatuh ke arah Tanyun. Ada raungan naga yang memekakan telinga dari 9 batu. Kemudian, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Dengan 9 suara keras yang mengguncang, sepertinya ada sesuatu yang menakutkan di dalam 9 batu. Di tengah suara keras, cakar naga hitam legam tiba-tiba menonjol dari setiap tablet batu. "Hati-hati bos," kata Cusia sangat cemas, sehingga air matanya mengalir. Hal yang sama berlaku untuk Xiao Yu, Axiang, dan orang-orang dari pavilion Sisu Zentian di belakangnya. Sungguh aura yang tirani. "Jika aku menggunakan tubuh tanah Hongmeng, aku tidak akan takut. Tetapi aku tidak bisa menggunakannya di depan mata semua orang," ucap Tanyun saat ini. Wajah Tanyun yang pucat tiba-tiba berubah, seolah-olah dia menderita rasa sakit yang tak terbayangkan. Raungan binatang keluar dari mulut Tanyun dan tubuhnya berdarah. Tanyun membakar jiwa abadinya saat ini, meningkatkan kekuatannya sebesar 30%. Duan Tiande yang berdiri di langit mencibir dengan niat membunuh di wajahnya. "Semut bodoh, bahkan jika kamu membakar jiwa abadi, kamu masih akan mati di bawah cakar monumen nagaku." Tanyun berteriak dengan nada mendominasi. "Armor 5 atribut hukum abadi kumpulkan. Segera, kekuatan hukum abadi dari emas, kayu, air, api, dan tanah meresap keluar dari tubuhnya, berubah menjadi satu set baju besi berwarna-warni di permukaan tubuh." Tanyun yang menggunakan baju besi dari 5 atribut tiba-tiba menginjak arena dengan kedua kaki. Dalam getaran keras hidup dan mati, tubuh Tanyun membumbung ke langit. Suara keras memekakan telinga. Dalam kegembiraan Cusia, Sang Sihan, Sang Sihong, dan bahkan sebagian besar makhluk abadi, Tanyun menginjak cakar naga hitam pertama. Segera setelah itu, Tanyun masih menunduk, dan kaki kanannya menendang 8 cakar naga lainnya yang menukik ke bawah. Dengan 7 suara keras, Tanyun menghancurkan 7 cakar naga satu demi satu. Pada saat ini, armor di tubuhnya sudah ditutupi dengan retakan yang mengejutkan. Yang lebih tak tertahankan adalah kaki kanan Tanyun berdarah dan darah menyembur keluar tanpa henti. Duan Tiande berkata,
Tanyun. Aku harus mengagumi kemampuanmu dalam melompati tantangan. Tapi sayangnya, kamu tidak bisa menghadapi tangan Dewa Batu Naga ke-9 dari jenderal ini. Sekarang sudah berakhir. Duan Tiande sangat percaya diri. Itu karena kekuatan tangan Dewa 9 Batu Naga yang dia gunakan. Dari yang pertama adalah yang terlemah, lalu yang ke-9 yang terkuat. Ketika tangan Batu Naga ke-9 menampar kaki kanan Tanyun yang berdarah, suara retak terdengar jelas. Seluruh kaki kanannya pecah dan berubah menjadi ketiadaan. Baju besi 5 atribut di tubuhnya terkoyak. Mulut Tanyun menyemprotkan darah dan jatuh di arena hidup dan mati. Tanyun yang kehilangan kaki kanannya berkeringat seperti hujan. Dia gemetar dalam genangan darah. "Bos!" teriak Cusia. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan dan air mata mengalir di pipinya. Sang Sihan dan Sang Sihong menggelengkan kepala dan menghela nafas. Para penduduk yang menonton berkata, "Sudah berakhir. Bos Tan pria yang baik akan mati." Ya, Bos Tan benar-benar pria yang baik. Kemampuannya untuk melompati tantangan benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi menghadapi Duan Tiande, bagaimanapun juga, dia terlalu lemah. Pada saat ini, si Ma Yongseng di kursi tersenyum puas di wajah lamanya. 10.000 prajurit di bawah Duan Tiande mengangkat tangan mereka dan berteriak, "Mayor Jenderal Perkasa! Mayor Jenderal Duan Perkasa!" Duan Tiande menyapu kehampaan dan muncul 100 kaki di atas Tanyun. Dia berkata sambil mencibir, "Kamu harus berdiri lagi." Pada saat ini, Duan Tiande sangat percaya diri. Tanyun yang terluka parah kali ini dia telah kehilangan perlawanan. Duan Tiande menatap langit dan berkata dengan ekspresi sedih, "Miao Wei, kamu telah mengikuti dalam situasi hidup dan mati, tetapi kamu dihabisi oleh Tanyun. Aku akan menghabisi Tanyun untuk membalaskan dendammu." Setelah dia selesai berbicara, Duan Tiande melambaikan tangannya. Dalam sekejap, kekuatan pemurnian kematian yang berwarna hitam berubah menjadi potongan bilah angin hitam pekat. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Tanyun akan berubah menjadi mayat, pemandangan yang mengejutkan dan tidak dapat dipercaya terjadi selanjutnya. Langkah Dewa Hongmeng. Tanyun yang awalnya tidak bergerak, masih membakar jiwa abadinya. Dia tiba-tiba menghilang di tempat. Setelah bilah angin dari pemurnian kematian menebas arena hidup dan mati, itu membuat suara tajam. "Apa, belum mati?" kata Duan Tiande tercengang di kehampaan. "Jika aku tidak menghabisimu, bagaimana aku bisa mati?" Dengan suara yang kuat, semua orang melihat bahwa Tanyun yang kehilangan kaki kanannya memegang pedang terhormat abadi tingkat rendah. Kekuatan hukum emas yang kaya meletus di tubuhnya. Segera setelah itu, Tanyun yang tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan kayu muncul entah dari mana. Hampir dalam sekejap, ada 3 Tanyun lagi yang memancarkan kekuatan air, api, dan tanah. Mereka keluar dari langit sambil memegang pedang. Pada saat ini, Tanyun melakukan teknik klon 5 atribut. 5 atribut menyatu. Kekuatan 5 atribut dapat menghancurkan langit. Dalam sekejap, 5 Tanyun yang berlumuran darah tersebar dari kehampaan dan menyerang Duan Tiande. Kelima Tanyun memutar pergelangan tangan mereka, melepaskan 5 jenis kekuatan hukum abadi. 5 cahaya pedang dengan cepat bergabung dan menjadi cahaya pedang besar setinggi 10.000 kaki. Segera, kekosongan dengan radius 1 juta kaki menjadi bergetar. Lalu cahaya pedang itu menyebar kembali menjadi puluhan ribu cahaya pedang. Puluhan ribu cahaya pedang membentuk medan pedang dengan radius ratusan ribu kaki, merobek kehampaan dan menembak ke arah Duan Tiande dengan kagum. Duan Tiande yang baru saja mendapatkan kembali ketenangannya kini menjadi panik kembali. Duan Tiande berteriak, "Teknik tombak pembunuh maut." Dia memegang tombak, dan setelah kekuatan pemurnian kematian di tubuhnya mengalir ke tombak, dia menarik tombak, membentuk tirai tombak yang menyelimutinya dengan kedap udara. Dalam percikan bunga api, cahaya pedang satu demi satu menusuk tirai tombak seperti gerombolan ikan. Hati Duan Tiande menegang. Setiap kali tombaknya menghancurkan cahaya pedang, perasaan sakit muncul di tangannya. Darah mengalir keluar dan lukanya semakin besar sampai memperlihatkan tulangnya. Ketika Duan Tiande hendak menghancurkan semua cahaya pedang dengan tombaknya, dia kehilangan kesadaran. Tombaknya terbang menjauh dari tangan kanannya tanpa kendali.
Pada saat ini, 5 cahaya pedang terakhir tersisa menghancurkan armornya. Dalam jeritan ketakutan Duan Tiande, cahaya pedang memotong tangannya. Cahaya pedang lain menembus dadanya. Cahaya pedang terakhir menebas lehernya. Dia menghindar ke samping sambil memblokir dengan lengan kirinya. Cahaya pedang itu justru langsung memotong lengan kirinya. Duan Tiande meludahkan darah dari mulutnya. Dia sangat marah sehingga wajahnya membiru. Jika bukan karena kecerobohannya, bagaimana mungkin Tan Yun memiliki kesempatan? Pada saat ini, Tan Yun yang juga terluka parah melesat ke arah Duan Tiande dengan pedangnya. Duan Tiande membakar jiwa abadinya dan berkata, "Tan Yun, biarkan aku memberitahumu, kamu tetap akan mati hari ini." Karena dia merasa bahwa jika dia tidak membakar jiwa abadinya, dia mungkin akan mati. Api jiwa abadi membakar kepalanya, dan kekuatannya tiba-tiba meningkat 30%. Teknik tombak pembunuh maut. Duan Tiande memegang tombak yang beratribut kematian. Dia bertarung sengit dengan Tan Yun di kehampaan. Duan Tiande yang membakar jiwa abadinya dipukul mundur. Melihat adegan 2 orang yang bertarung dengan sengit, semua orang tidak bisa menahan nafas. Paru-paru si Ma Yongzheng seperti akan meledak. Menurutnya, itu bukan kecerobohan Duan Tiande, tetapi Tan Yun terlalu berbahaya. Pada awalnya, Tan Yun sengaja terluka daripada menggunakan teknik pedang yang menyebabkan Duan Tiande berpikir bahwa dia memiliki kesempatan untuk menang. Kemudian Tan Yun menyerang kembali. Pada saat ini, Tan Yun menggunakan teknik pedang 5 atribut. Dia dan Duan Tiande bertarung begitu banyak sehingga arena di sekitar runtuh satu demi satu. Tidak mungkin untuk melihat siapa yang lebih kuat atau lebih lemah untuk sementara waktu. Setelah berjuang selama setengah jam, Tan Yun yang merupakan orang pertama yang membakar jiwa abadi merasa kepalanya menjadi lebih berat. Pada saat Tan Yun kehilangan akal sehatnya, Duan Tiande menusukkan tombaknya ke dada Tan Yun. "Tan Yun, tidak peduli seberapa licik kamu masih akan mati sekarang ini." Duan Tiande tertawa dengan marah, sementara cincin di antara jari-jarinya berkedip. Pedang terbang tiba-tiba melesat keluar dan menusuk tenggorokan Tan Yun seperti kilat. Pada saat hidup dan mati ini, Tan Yun tidak hanya menghindar, tetapi tubuhnya yang tertusuk tombak tiba-tiba maju selangkah, menyebabkan ujung tombak menembus punggungnya, dan pedang terbang Duan Tiande menempel di tenggorokan Tan Yun. Chu Xia menjerit serak. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Duan Tiande pasti akan menghabisi Tan Yun dan menang, tiba-tiba Duan Tiande mengeluarkan tangisan yang tak terdengar. Suaranya sangat kecil, sehingga hanya Tan Yun yang bisa mendengarnya. Tan Yun yang memegang pedang memasukkannya ke perut Duan Tiande, sementara tangan kirinya berubah menjadi cakar, mematahkan tulang rusuk Duan Tiande dan memegang jantungnya. Pada saat ini juga, 3 jenderal, letnan, dan prajurit lainnya semuanya tersenyum. Menurut mereka, Tan Yun sudah mati, dan Duan Tiande akhirnya akan bertahan hidup apapun yang terjadi. Terutama si Ma Yongzheng, ada senyum tersamar di wajahnya. Karena Duan Tiande memunggungi mereka, mereka tidak dapat melihat bahwa tangan kiri Tan Yun memegang jantung Duan Tiande. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuat wajah si Ma Yongzheng memerah dan tubuh tuannya bergetar hebat. Di bawah mata semua orang, leher dan dada Tan Yun mengeluarkan darah. Dia menatap Duan Tiande di depannya dan berkata dengan suara lemah, "Sebelum kamu mati, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Karena ada beberapa hal, aku tidak bisa menunjukkan kekuatanku di depan umum. Jika aku menggunakan kekuatanku, maka aku akan menghabisimu tanpa terluka. Sekarang pergilah ke neraka." Dengan mengatakan itu, 5 jari Tan Yun di tangan kirinya yang memegang jantung Duan Tiande tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Jeritan menyayat hati Duan Tiande. Kemudian tangan kanannya dengan lemah melepaskan pegangan tombak. Tubuhnya mengangkat kepalanya dan jatuh di arena hidup dan mati. Mata semua prajurit tiba-tiba menyusut. Mereka menemukan bahwa ada lubang darah yang mengejutkan di tubuh Duan Tiande. Tan Yun yang terluka parah berdiri gemetar di udara. Setelah mencabut tombak dengan tangan kanannya, dia melemparkannya dengan seluruh kekuatannya. Tombak itu ditembak jatuh dari kehampaan, menembus kepala Duan Tiande, dan jiwa abadi Duan Tiande dihancurkan. Semua orang menatap tubuh Duan Tiande di arena hidup dan mati. Mereka hampir lupa untuk bernapas. Para warga sangat bersemangat
sehingga mereka ingin mengirim sorakan mereka untuk Tan Yun. Tetapi ketika mereka melihat 3 jenderal, terutama wajah marah Sima Yongsheng, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Jadi mereka harus mengirim transmisi suara pada Tan Yun dan menanyakan cedera Tan Yun. Mendengarkan bela sungkawa para warga, hati Tan Yun dipenuhi dengan kehangatan. "Bos, kamu menang, ini hebat," kata Cusia dengan kegembiraan. Dia mengendarai perahu abadi ke arena hidup dan mati. Tan Yun yang terluka parah dan dalam kondisi kritis terjatuh dari langit. Wajah Cusia berubah drastis. Dia naik ke udara, memeluk Tan Yun dan menaiki perahu abadi lagi. Tan Yun yang berada di pelukan Cusia berkata dengan lemah di akhir napasnya, "Pergi, bawa aku kembali ke pavilion Sisu Sentian." Cusia mengendarai perahu abadi membawa Tan Yun, Sang Sihan, Sang Sihong, dan yang lainnya. Mereka terbang menjauh dari arena dengan kecepatan tinggi. Setelah Cusia pergi, para warga pergi diam-diam satu demi satu. Pada saat ini, di kursi relief di lautan awan, Jenderal Suge memandang ke samping ke arah Sima Yongsheng dan mendengus. "Jenderal Sima, bawahanmu Duan Tiande sebagai Mayor Jenderal benar-benar mati di tangan orang di ranah hukum abadi tingkat keempat. Kamu membuat semua prajurit kehilangan muka." Ketika Sima Yongsheng marah, Jenderal Suge memimpin bawahannya dan terbang melintasi kekosongan untuk pergi. Jenderal Sentu juga membawa bawahannya pergi. Wajah Sima Yongsheng tampak sangat jelek. Para prajurit bawahan Sima Yongsheng menundukkan kepala ketika mereka melihat penampilan Sima Yongsheng. Sima Yongsheng menahan amarah di hatinya. Dia menatap dengan muram salah satu bawahannya dan berkata dingin, "Nilong, kamu atasan Duan Tiande. Kamu memiliki tanggung jawab yang tak terelakkan untuk masalah ini. Dalam sebulan, aku ingin mendengar berita kematian Tan Yun. Apakah kamu mengerti?" Mendengar ini, tubuh Nilong Hu bergetar. Dia berkata, "Bawahan mengerti. Aku akan mengirim seseorang untuk menghabisi Tan Yun." Setelah mendengar ini, Sima Yongsheng pergi dengan ekspresi muram. Setelah Sima Yongsheng pergi, Nilong mengepalkan tinjunya dengan erat. "Kamu tinggal bersamaku," kata Nilong dengan sungguh-sungguh kepada 10 letnan. Dengan lambaian tangan kanan Nilong, dia memasang penghalang kedap suara yang menyelimuti 10 orang, dan kemudian matanya tertuju pada Gen Yunhao. Ge Yunhao adalah bos langsung Duan Tiande. Orang di ranah pemurian abadi tingkat ke-7 hingga ke-12 adalah para letnan jenderal. Nilong marah dan berkata dengan tegas, "Letnan Jenderal Ge, Duan Tiande adalah bawahan langsungmu. Karena dia kalah, sekarang kamu yang harus menuntaskan tugasnya. Aku harus mendengar berita kematian Tan Yun dalam sebulan." Ge Yunhao mengepalkan tinjunya dan mengangguk. "Bawahan mengerti." Setelah itu, semua orang mengendarai perahu pemurian abadi tingkat atas. Mereka terbang menjauh dari arena dan kembali ke kamp militer. Ge Yunhao memanggil 9 mayor jenderal. 9 mayor jenderal ini tampak sedih memikirkan rekan mereka Duan Tiande. 9 mayor jenderal ini berkata, "Wakil jenderal, Duan Tiande adalah saudara kami. Kami harus membalasnya." Mendengar ini, Ge Yunhao mengangkat tangannya sedikit untuk memberi isyarat agar 9 orang itu diam. Dan dia berkata dengan marah, "Aku memanggil kalian ke sini karena alasan ini. Tan Yun menghabisi Duan Tiande dan menjadi berita hangat. Kita harus menghabisinya. Sekarang aku memanggil kalian semua ke sini hanya untuk menanyakan siapa di antara kalian yang bersedia menghabisi Tan Yun." Begitu kata-kata ini keluar, 9 orang itu bersedia. Mata Ge Yunhao tertuju pada salah satu anak muda dan berkata, "Lucian, kamu di ranah pemurian abadi tingkat ke-5. Menghabisi Tan Yun itu mudah, jadi aku akan menyerahkannya padamu." Lucian mengangguk dan berkata, "Bawahan ini akan pergi ke kota bagian luar." Ge Yunhao mendesak, "Tan Yun ini entah bagaimana dia memiliki hubungan dengan Sang Sihong. Setelah kamu tiba di kota bagian luar, jangan buru-buru. Pastikan bahwa Sang Sihong tidak berada di pavilion Sisu Sentian." Sehari kemudian, malam sudah larut dan hujan deras melanda. Di pavilion Sisu Sentian lantai 6, Sang Sihan dan Sang Sihong, mereka sedang membicarakan sesuatu. Kedua bersaudara itu belum pergi setelah 2 hari lamanya.
Pada saat itu, setelah Cusia membawa Tanyun kembali ke pavilion Shisu Zentian, Tanyun mengeluarkan pagoda abadi suci dan memasuki lantai 66 untuk pulih dari luka-lukanya. 2 hari di dunia luar sama dengan 20 tahun di dalam pagoda. Tanyun telah pulih dari luka-lukanya, tetapi dia tidak meninggalkan pagoda agar tidak mengejutkan mereka berdua mengapa dia pulih begitu cepat. Pada saat ini, Tanyun mengenakan jubah putih. Dia mulai meninggalkan pagoda. Nak Tanyun, melihat bahwa kamu aman. Lelaki tua ini merasa nyaman. Sang Sihong bangkit sambil tersenyum dan menatap Tanyun dengan ramah. Dalam 2 hari terakhir, dia terkejut setiap kali dia memikirkan Tanyun menghabisi Duan Tiande. Menurutnya, kekuatan Tanyun sedikit lebih rendah dari Duan Tiande, dan alasan mengapa dia bisa menang juga karena taktik pemikiran Tanyun. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa jika Tanyun dapat pulih dari lukanya begitu cepat, dia pasti telah menghabiskan 2 hari di dalam senjata ruang dan waktu. Setelah Tanyun dan keduanya bersikap sopan, Sang Sihong memberitahu Tanyun tentang 11 jenderal yang menolak Jenderal Xuan Yuan. Mereka berharap Tanyun dapat memberi Jenderal Xuan Yuan pil hukum tingkat tinggi. Pil itu akan diberikan pada 12 juta prajurit di bawah Jenderal Xuan Yuan. Selain itu, mereka berharap Tanyun tidak akan memberitahu asosiasi alkemis tentang metode membuat pil hukum tingkat tinggi dan memberitahu Tanyun bahwa asosiasi alkemis juga bertentangan dengan Jenderal Xuan Yuan. Mendengar ini, Tanyun berkata tanpa ragu, jika bukan karena Jenderal Xuan Yuan mengizinkan junior ini memasuki kota Xuan Yuan, junior tidak akan memiliki kehidupan yang damai. Aku akan membantu dengan ini. Adapun asosiasi alkemis, aku tentu tidak akan memberi mereka resep pil. Setelah mendengarkan, Sang Sihong memandang Tanyun dan ragu-ragu. Kamu selalu punya sesuatu untuk dikatakan, cepat katakan saja, ucap Tanyun sambil tersenyum. Nak Tanyun, lelaki tua ini tahu bahwa kamu memiliki pil hukum tingkat tinggi dan kamu ingin menjual dengan harga 50 batu abadi tingkat menengah. Sejujurnya, Jenderal Xuan Yuan tidak memiliki banyak kekayaan. Tanpa menunggu kata-kata Sang Sihong, Tanyun berkata sambil tersenyum, adapun pil yang diberikan kepada Laksamana Xuan Yuan itu gratis. Prinsip hidup Tanyun adalah bahwa anugerah air yang menetes akan terbayar oleh musim semi. Sang Sihong gemetar karena kegembiraan. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Tanyun dan berkata, aku mewakili Jenderal Xuan Yuan mengucapkan terima kasih banyak padamu. Yo, halo guys, buat kalian yang bilang lu kok BTTH, ya udah di skip aja yang BTTH guys. Mimin juga pengennya tuh berkembang, gak cuma NTZZ doang. Kalau NTZZ aja ini udah 1 tahun channel Mimin aja kurang berkembang. Apalagi kalau NTZZ udah rampung, Mimin pindah novel gitu kan. Apa gimana ya nanti channelnya, makanya dari sini Mimin bakal upload sama yang lainnya juga sih. Ya monggo, kalau nggak mau tinggal skip aja toh guys, nggak usah banyak mami gitu.